Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat datang bagi para mahasiswa baru di Perpustakaan IAIN Pekalongan. Selamat bergabung dalam acara User Education Perpustakaan IAIN Pekalongan tahun 2021 dengan tema Menjadi Generasi Cerdas Berliterasi di Era Pandemi. Bersama saya Mas Angga dan saya Mbak Ida yang akan menemani teman-teman semua untuk mengenal Perpustakaan IAIN Pekalongan. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa menyapa teman-teman mahasiswa baru meskipun secara online. Betul Mbak Ida, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun semoga kita bisa memperkenalkan Perpustakaan IAIN Pekalongan kepada mahasiswa baru. Sebelum kita lanjut acaranya ya Mas, boleh dong dijelasin apa itu User Education? Jadi, User Education merupakan pendidikan bagi pemustaka atau mahasiswa baru. Tujuannya untuk memperkenalkan perpustakaan dan semua fasilitas yang ada di Perpustakaan IAIN Pekalongan. Jadi, intinya User Education ini wajib ya untuk mahasiswa baru? Wajib Mbak Ida, User Education ini sebagai syarat untuk mengaktifkan kartu tanda mahasiswa yang nantinya bisa digunakan untuk berkunjung ke perpustakaan dan memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Perpustakaan IAIN Pekalongan. Saya tegaskan sekali lagi, teman-teman wajib mengikuti acara User Edukasi kali ini sampai selesai. Jangan lupa isi link absensi dan link post test yang disediakan oleh Perpustakaan IAIN Pekalongan. Selanjutnya kita obrolin masalah tema kita ya Mas, yaitu menjadi generasi cerdas berliterasi di era pandemi ini. Sedikit penjelasan Mas mungkin temanya? Jadi tema tersebut kita pilih karena kondisi pandemi pada saat ini. Para pemustaka dan juga sebagai mahasiswa baru diharapkan agar para mahasiswa lebih cerdas memilih menggunakan sumber informasi yang ada. Baik teman-teman, sebelum acara selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dengan Ibu Kepala Perpustakaan IAIN Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Junaidi, Kepala Perpustakaan IAIN Pekalongan, mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru IAIN Pekalongan tahun 2021. Kami, tim Perpustakaan IAIN Pekalongan, siap membantu mahasiswa selama menempuh studi di IAIN Pekalongan. Perpustakaan IAIN Pekalongan sebagai salah satu sumber pembelajaran di IAIN Pekalongan menyediakan berbagai sumber literatur baik cetak maupun digital seperti e-book dan e-jurnal yang bisa diakses secara mudah oleh Civitas Akademika di web resmi Perpustakaan IAIN Pekalongan pada menu portal pustaka. Di masa pandemi seperti saat ini, kami tetap berusaha memberikan layanan yang terbaik. Berbagai informasi dan perkembangan literatur serta kegiatan perpustakaan IAIN Pekalongan selalu kami update di website resmi Perpustakaan IAIN Pekalongan dan media sosial Perpustakaan IAIN Pekalongan. Banyaknya informasi yang beredar seperti saat ini mewajibkan mahasiswa untuk bisa mencari, menemukan, dan memilah informasi yang dibutuhkan secara bijak dan tepat. Jadilah generasi yang cerdas dan berliterasi di masa pandemi. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Perpustakaan IAIN Pekalongan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kita akan memperkenalkan staf-staf yang ada di Perpustakaan IAIN Pekalongan ini.
Baik teman-teman, kita sudah ada di layanan administrasi. Di sini sudah ada Bapak Nuzulul yang akan menjelaskan sedikit tentang layanan administrasi. Silahkan Pak Nuzulul. Selamat datang di Perpustakaan IAIN Pekalongan. Saya di bagian layanan administrasi Perpustakaan IAIN Pekalongan lantai 1. Baik Pak Nuzulul, untuk layanan apa aja yang ada di bagian administrasi Perpustakaan IAIN Pekalongan? Terima kasih Mas Angga. Layanan administrasi di Perpustakaan lantai 1 adalah 1. Layanan keanggotaan. 2. Layanan pembuatan surat keterangan bebas perpustakaan. 3. Pembuatan surat rekomendasi. 4. Layanan aktivasi cuti kuliah. 5. Peminjaman loker. 6. Layanan majalah dan koran. 7. Layanan peminjaman tempat. 8. Layanan informasi. Baik Pak Nuzulul, bisa sedikit dijelaskan layanan yang tadi disebutkan oleh Pak Nuzulul? Ya, terima kasih Mas Angga. Ini yang saya tunggu-tunggu tentang penjelasan layanan administrasi di Perpustakaan IAIN Pekalongan. Itu yang pertama itu layanan keanggotaan. Layanan keanggotaan itu anggota perpustakaan itu mulai dari mahasiswa, pegawai dan dosen itu sudah menjadi anggota perpustakaan secara otomatis dengan syarat dan ketentuan berlaku. Layanan bebas pustaka ada 3, bebas pustaka cuti, bebas pustaka untuk mutasi atau undur diri, yang ketiga layanan bebas pustaka untuk wisuda. Yang ketiga layanan loker itu dalam rangka untuk mengamankan barang-barang mahasiswa untuk masuk ke perpustakaan IAIN Pekalongan. Karena semua tas atau barang berharga tidak boleh masuk ke perpustakaan, tetapi dititipkan di bagian loker dengan kunci dibawa oleh pengunjung atau pemustaka. Layanan pinjam di tempat itu mahasiswa mengajukan permohonan pinjam tempat dengan membawa surat permohonan atau proposal supaya perpustakaan bisa menelaah proposal atau surat tersebut sehingga bisa dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan mahasiswa dengan perpustakaan IAIN Pekalongan. Apakah surat tersebut mengetahui dekan atau dosen mata kuliahnya? Ya, terima kasih Mas Angga, Mbak Ida. Surat tersebut karena kita sebagai perpustakaan bagian dari unit IAIN Pekalongan, maka surat tersebut wajib diketahui minimal ajur atau dosen mata kuliah atau dosen wali atau dosen pembimbing. Jadi semuanya itu saling keterkaitan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang kelima, layanan surat rekomendasi itu dalam rangka untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa IAIN Pekalongan untuk menjadi anggota perpustakaan-perpustakaan yang ada di Karesidenan Pekalongan, seperti Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan, Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ada di Karesidenan Pekalongan. Layanan informasi itu apabila mahasiswa atau pengunjung merasa kehilangan bisa melaporkan bagian informasi, barangkali bagian informasi menerima atau pengembalian atau penemukan barang berharga atau yang lain, jadi bisa teridentifikasi dengan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya layanan warnet. Layanan warnet ada di lantai 1. Itu semuanya gratis karena mahasiswa sudah membayar UKT, itu satu kesatuan sehingga tidak ada biaya-biaya lain yang melanggar aturan. Syarat untuk menggunakan warnet ini apa aja sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Ida. Untuk layanan warnet itu syarat-syarat penggunaan warnet adalah 1. Sebagai anggota perpustakaan aktif. Yang kedua, mengisi daftar hadir penggunaan warnet.
mengisi buku daftar hadir penggunaan warnet ini dalam rangka untuk mengetahui keaktifan mahasiswa dalam penggunaan warnet, sehingga kita bisa menyimpulkan data statistik dalam rangka menunjang akreditasi. Untuk KTM-nya sendiri, apakah itu diserahkan ke petugas atau tidak, Pak? Ya, untuk layanan warnet dengan menyerahkan kartu mahasiswa, mungkin pada saat ini perlu menyerahkan kepada petugas, tapi nanti ke depan itu tidak perlu menyerahkan kartu KTM tersebut kepada petugas, karena ke depan kartu perpustakaan sudah disetting, kartu mahasiswa sudah disetting dengan barcode, akan terintegrasi dengan warnet. Jadi cukup men-scan saja NIM tersebut, tidak perlu meninggalkan kartu ATM. Untuk fasilitas yang ada di lantai 1 itu apa aja, Pak Nuzulun? Ya, terima kasih Mas Angga, Mbak Ida semuanya. Fasilitas yang ada di perpustakaan IAIN Pekalongan lantai 1 diantaranya adalah book drop. Ya, book drop apa itu, Pak? Book drop itu pengembalian buku secara mandiri, bisa dilakukan oleh mahasiswa kapanpun, jam berapapun, tidak mengenal waktu dan hari. 2. CCTV. Dengan era digitalisasi dan teknologi, bahwa semuanya itu dilengkapi dengan CCTV. Apalagi perpustakaan IAIN Pekalongan, sebuah jantungnya perguruan tinggi di IAIN Pekalongan, itu sangat perlu dilengkapi dengan CCTV. Karena untuk menunjang kegiatan perpustakaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Fasilitas locker. Fasilitas locker ini disediakan oleh perpustakaan IAIN Pekalongan dalam rangka untuk menjaga keamanan barang-barang mahasiswa yang dibawa. Karena mahasiswa membawa barang-barang berharga itu tidak boleh masuk dalam ruang pustaka, sehingga barang tersebut dititipkan di locker dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang keempat, fasilitas majalah dan koran. Para pengunjung perpustakaan IAIN Pekalongan bisa memanfaatkan bahan pustaka berupa majalah atau koran, tetapi hanya boleh baca di tempat. 5. Fasilitas hotspot. Fasilitas hotspot ini sangat mendukung untuk kegiatan mahasiswa, terutama di perpustakaan IAIN Pekalongan. Karena dengan adanya hotspot, mahasiswa bisa mengakses seluruh informasi yang ada di IAIN Pekalongan dengan gratis. 6. Fasilitas multifunction corner. Fasilitas ini digunakan untuk mahasiswa IAIN Pekalongan dalam rangka membaca bahan-bahan pustaka yang dibawa dari luar atau bahan pustaka yang lain secara santai. Baik teman-teman, itu tadi perbincangan kita tentang administrasi. Terima kasih Pak Nuzul. Terima kasih Pak Nuzul atas waktunya. Terima kasih semuanya. Ya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Baik teman-teman, kita sudah ada di bagian teknis ya. Di sini sudah ada Bu Nani yang akan menjelaskan sedikit gambaran tentang bagian teknik itu seperti apa dan apa saja yang ada di bagian teknik itu sendiri. Silakan Bu Nani. Baik Bu Nani, bagian teknis itu apa aja, bisa dijelaskan satu persatu? Oh ya. Jadi gini Pak Angga, layanan teknis itu ya, atau bagian teknis itu di perpustakaan itu istilahnya kayak back office-nya perpustakaan. Jadi kayak dapurnya perpustakaan ya. Jadi seluruh bahan pustaka yang ada, yang kita adakan di perpustakaan itu diolah dulu di bagian teknis. Nah, sebelum dilayankan ke pemustaka. Nah, prosesnya apa? Prosesnya sangat panjang. Salah satunya itu ya kayak ada pengolahan, ada pelestarian bahan pustaka, itu salah satu dari kegiatan teknis. Itu ya. Bahan pustaka apa sih yang diolah biasanya? Kalau bahan pustaka itu di perpustakaan itu ada banyak. Kalau bahan pustaka yang diolah teknis itu ada skripsi, ada buku,
Ada juga koleksi yang audiovisual. Koleksi audiovisual itu bisa CD pendidikan atau koleksi-koleksi seperti musik, film itu kita olah juga. Jadi pemustaka bisa memanfaatkan koleksi-koleksi kita secara maksimal. Jadi intinya ya, buku sebelum kalian pinjam atau disajikan di situ diolah dulu di bagian teknik ini ya, betul. Bu Nani ya. Kita olah dulu, kita masukkan ke sistem. Jadi pemustaka bisa pinjam. Kalau di sini kita pakainya opak ya. Jadi kalian mengakses opak itu karena bagian teknis mengolahnya dulu. Jadi proses temu kembalinya itu lebih mudah kalau mau melakukan peminjaman. Oke, Bu Nani. Ini biasa nih mahasiswa banyak yang tanya, bagaimana sih semisal nih saya pinjam buku, ternyata kok buku itu tidak ada DIRA dan ternyata judul itu juga tidak ada di perpustakaan. Bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa request buku tersebut? Oh gitu. Iya. Misal ada kasus seperti itu ya. Iya. Pertama kita mencoba mencarikan rujukan yang sama di perpustakaan lain atau di sumber informasi lain. Kalau memang tidak ada, pemustaka bisa request buku ke kita. Request buku bisa? Kita bisa request, pemustaka bisa request ke kita. Ada menunya di Slim, ada request book. Nanti kalian bisa masuk ke menu itu. Atau kalau nggak tahu caranya atau nggak paham, bisa datang langsung ke perpustakaan, ketemu dengan saya atau Bu Nora yang ada di layanan teknis, ada Pak Tohirin juga. Nanti bisa request buku sesuai yang kalian butuhkan. Baik, itu tadi ya teman-teman penjelasan dari Bu Nani. Terima kasih Bu Nani atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, di sini sudah ada Pak Sultan ya. Pak Sultan, apa sih IT yang ada di perpustakaan itu? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Dalam acara User Education 2021 ini, saya sebagai tim IT, terutama di bagian sebetulnya yang menyampaikan bukan saya tetapi bos saya. Bos saya itu ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, dia ahli sekali. Cuma berhubung beliau sedang sakit, ini saya dimintai untuk memberikan sedikit penjelasan. Jadi yang namanya IT di perpustakaan IAIN Pekalongan itu Mbak Ida, kaitannya langsung dengan teknologi yang digunakan yang terkini, ter-up to date, terfenomenal. Iya. Apa sih Pak yang terfenomenal itu? Jadi semua teknologi itu kita kita lihat kampus tetangga juga, kita lihat perkembangannya. Ya itu semuanya bisa diakses atau bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa baru. Saya jelaskan sedikit Mbak Ida ya, Mbak Ida dan Pak Angga. Di layanan ketika teman-teman semua masuk perpustakaan lantai 1 di kampus Panjang itu nanti layanan yang luring atau layanan yang bukan daring. Itu kalian bisa menikmati warnet, bisa menikmati yang namanya multimedia, bisa juga menikmati yang namanya studio mini. Ini untuk rekaman, untuk semacam teman-teman ketika mau membuat video, perpustakaan memberikan fasilitas itu. Kemudian ada layanan yang basisnya adalah dia daring atau bisa diakses 1x24 jam di rumah. Layanannya berupa apa? Ini tolong dicatat ya, ini karena penting sekali untuk pembelajaran selama 4 tahun ke depan. Yang pertama, silahkan adik-adik mahasiswa itu bikin yang namanya akun Digibook. Cari di Play Store, Google atau di Play Store ya. Namanya Digibook IAIN Pekalongan. Cara daftarnya bagaimana? Dikepoin, dicari di website perpustakaan, di Instagram, di Facebook, ada semua di sana. Yang jelas layanan ini itu membantu teman-teman untuk ketika menyusun makalah, itu ada buku referensi yang siap di-download yang bisa disajikan, seluruh jurusan sudah disediakan. Kalau tidak salah jumlahnya 500-an saat ini, dan itu terus kita upgrade, kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mahasiswa. Banyak sekali ya Pak. Iya, 500 loh itu. Iya. Itu kalau buat bikin satu judul makalah itu kira-kira ya referensinya 10 di atas lah, 10 harus 10 lebih. Kemudian ada layanan yang kedua Mbak Ida, tidak kalah keren, karena yang namanya mahasiswa itu harus update dengan keilmuannya. Makanya Perpus meluncurkan layanan yang berbasis jurnal, jurnal IAIN Pekalongan. Nanti dicari aja yang websitenya di perpustakaan IAIN Pekalongan. Di situ ada semua di sebelah kanan. Jadi biar tidak susah menghafalnya, kita sediakan satu alamat perpustakaan
.iin Pekalongan ACID. Itu nanti di di sebelah kanan itu muncul semua layanan yang kita tampilkan. Nah, untuk layanan yang tadi jurnal itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman ketika menyusun makalah, itu kan juga harus basisnya jurnal, Mbak Ida, karena data yang paling update itu kan data jurnal ya. Jadi sekarang walaupun jauh tidak menjadikan permasalahan, karena informasi ya bisa dipastikan perkuliahan adik-adik semua satu semester ke depan itu adalah full online. Full online. Jadi mereka harus tahu layanan yang nanti menunjang untuk pembelajaran mereka, terutama. Jangan sampai ada ya mahasiswa yang saya gaptek, saya nggak tahu informasi. Itu jangan. Itu sudah sangat jadul itu. Sudah jadul sekali ya kayak gitu. Itu bukan mahasiswa milenial itu. Oh iya benar, karena kita menilai ini Bu Ida. Iya. Untuk layanan semuanya itu, apakah itu gratis atau berbayar ya Bu? Pak Oke. bisa menjelaskan? Untuk semua layanan yang ada di perpustakaan itu semuanya adalah kita berikan dengan gratis, gratis. Sedikit menambah ya, jadi tidak hanya e-book, jurnal, kemudian ada juga skripsi kakak kelas kalian yang sudah sudah dalam bentuk jurnal, sudah diolah dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk skripsi dialimediakan, itu bisa kalian akses juga. Kemudian ada satu lagi layanan yang tidak kalah keren ini. Ini kalau nggak salah pemiliknya adalah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, FUAD, yaitu Maktabas Samilah. Jadi teman-teman ketika nanti ada mata kuliah tentang hadis, kemudian tentang tahrijul hadis ataupun apapun yang berhubungan dengan hadis, nanti bisa datang ke perpustakaan minta install sama petugas TI tentang aplikasi Maktabas Samilah. Dan sekali lagi itu gratis ya. Kemudian ada satu lagi ini walaupun bukan untuk mahasiswa baru, tetapi kalian nanti selama 4 tahun di sini semoga saja bisa 3,5. Allahumma amin. Layanan yang bisa kita berikan yaitu tentang Turnitin Pak Angga. Turnitin Pak. Iya, Turnitin itu memang layanan yang sekarang itu menjadi sebuah kewajiban ya. Angkanya 25%. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang akan masuk ke sini bersiaplah menghadapi yang namanya mahasiswa itu konon katanya perjuangannya itu berdarah-darah gitu kan. Iya, kalau bikin makalah itu berdarah-darah. Padahal ketika disampaikan itu ya kadang dosennya juga menyampaikannya ya biasa saja. Nah, ini menjadi kewajiban teman-teman, angka 25% itu sebagai standar tingkat kesamaan atau similarity. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Nah, kita menyediakan aplikasi itu, jadi nggak usah bingung-bingung bagaimana caranya, ya datang aja ke perpus, kemudian konsultasi ke TI, akan kita bantu, kita bimbing. Kemudian ada lagi yang terbaru, tapi ini sebetulnya belum launching, cuma ya semoga saja dalam waktu segera. Karena tuntutan jurnal itu kan ada yang berbahasa asing. Siapa tahu nanti teman-teman mahasiswa, salah satu dari 2.600 kalau tidak salah, jumlah mahasiswa baru 2021 itu ada yang aktif menulis. Kita menyediakan layanan ini tapi masih dalam proses. Semoga saja minta doanya, semoga saja lancar. Grammarly ini untuk mengalih bahasakan teman-teman yang sudah nulis, punya tulisan artikel bentuk jurnal ataupun makalah yang mau dialih bahasakan ke bahasa Inggris, itu tidak perlu susah-susah mengartikan satu kata demi satu kata, tapi langsung saja lewat Grammarly. Iya. Ini Pak Sultan, di layanan IT itu kan ada yang namanya layanan e-tesis. Nah, itu Pak Sultan bisa menjelaskan sedikit e-tesis itu apa dan gimana cara mendaftarnya untuk mahasiswa. Oke. E-tesis ini layanan yang isinya adalah kalau tidak salah e-tesis itu tentang tugas-tugas akhir itu ya? Iya, betul. Tugas-tugas akhir, teman-teman kakak kelas kalian yang mereka sudah berarti sudah saya bisa katakan mereka sudah kalau meninggal itu sudah syahid lah gitu ya. Keilmuannya itu sudah kita menyatakan bahwa mereka sudah lulus, itu kan mereka mendapat tugas skripsi, kemudian tesis. Itu ketika ingin mengakses membacanya itu bisa menghubungi teman-teman TI. Nanti ada di nomor yang tercatat di sosial media perpustakaan. Bagaimana caranya? Nanti tinggal kontak ke nomor itu, minta password sama username. Nanti dikasih dalam waktu, tapi itu hanya dibatasi waktu ya. Jadi ketika teman-teman mengakses itu
Sering-sering minta nggak apa-apa, nggak marah kok. Yang penting jangan diminta hatinya. Ya. Baik, itu tadi ya teman-teman penjelasan dari Bapak Sultan tentang TI di perpustakaan kita ini. Terima kasih Pak Sultan, sekian dan terima kasih. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian layanan pengguna. Di sini sudah ada Bu Husnu ya, yang merupakan koordinator dari layanan pengguna. Bu Husnu, bisa dijelaskan sedikit tentang layanan pengguna itu sendiri? Seperti apa? Silakan. Jadi untuk layanan pengguna itu di bidang layanan ada 4 macam layanan. Layanan sirkulasi, layanan tandon, layanan referensi, dan layanan lokal konten. Oh iya Bu, untuk ruangannya sama atau beda ya Bu? Kalau untuk ruangannya terpisah, di ruangan yang lantai 2 itu ada layanan sirkulasi dan layanan tandon. Kemudian untuk yang lantai 3 itu ada layanan referensi dan layanan lokal konten. Oh, jadi masing-masing layanan itu berbeda-beda ya Bu? Iya, betul sekali. Boleh dijelaskan sedikit masing-masing layanan Bu? Ya, jadi untuk yang di ruangan lantai 2 itu ada layanan sirkulasi dan layanan tandon. Di layanan sirkulasi itu ada layanan peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku, itu semuanya lewat petugas. Kemudian ada layanan fotokopi buku, dan juga layanan baca di tempat. Kemudian untuk mahasiswa yang menghilangkan buku, ada juga layanan penggantian buku hilang. Untuk yang layanan tandon itu ada peminjaman dan pengembalian buku juga, hanya bukunya dibaca di tempat dan difotokopi. Kemudian untuk yang di ruangan lantai 3 ada layanan referensi dan layanan lokal konten. Layanan referensi itu ada layanan peminjaman kitab berbahasa Arab, kamus, ensiklopedi, majalah, dan juga jurnal. Ya. Kemudian di sana ada layanan BI Corner yang merupakan kerjasama antara perpustakaan IAIN Pekalongan dengan Bank Indonesia. Selain itu, di layanan referensi juga terdapat Maktabah Syamilah. Di sana teman-teman mahasiswa bisa melakukan penelusuran hadis secara langsung. Kemudian untuk layanan lokal konten, ada layanan peminjaman tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Yang itu semua hanya bisa dibaca di tempat, dan untuk difotokopi itu harus lewat petugas. Baik, dari 4 layanan tersebut ya Bu ya, apakah ada ketentuan yang berbeda? Ya, untuk syarat dan ketentuannya masing-masing berbeda. Jadi untuk syaratnya itu wajib menggunakan KTM, tidak bisa diwakilkan, harus milik sendiri. Kemudian wajib mengikuti user education. Dan yang ketiga, KTM dalam keadaan aktif atau tidak diblokir. Dan untuk ketentuannya itu berbeda-beda. Kalau yang di layanan sirkulasi, masing-masing peminjamannya untuk mahasiswa dan mahasiswa skripsi berbeda. Untuk mahasiswa itu maksimal peminjaman 4 buku, kemudian waktunya adalah 7 hari. Dan untuk mahasiswa skripsi maksimal 8 buku, waktunya 3 minggu tanpa perpanjangan. Untuk mahasiswa pasca sarjana, peminjamannya maksimal 6 eksemplar, waktunya 1 minggu. Dan untuk mahasiswa pasca sarjana yang sedang mengerjakan tesis, itu waktunya 3 minggu tanpa perpanjangan. Ya, kemudian jumlah bukunya adalah 10 eksemplar. Baik Ibu, untuk pengembalian mandiri melalui book drop itu yang seperti apa ya Bu? Bisa dijelaskan? Ya. Jadi untuk pengembalian buku bisa secara mandiri melalui kotak book drop di lantai 1 di halaman belakang gedung perpustakaan sebelah kanan. Silakan mahasiswa memasukkan buku satu persatu dan kemudian mengecek di layar komputer bahwa buku tersebut sudah terdeteksi kembali. Baik Bu, untuk peminjaman sendiri ya, itu ada dendanya enggak Bu? Untuk mahasiswa yang terlambat mengembalikan memang dikenakan denda. Denda keterlambatan ini difungsikan agar mahasiswa untuk belajar disiplin. Adapun denda di layanan sirkulasi, jika terlambat 1 hari, maka dikenakan denda sebesar Rp500 per hari per buku. Kemudian untuk layanan tandon dan layanan referensi, itu jika terlambat mengembalikan, maka dikenakan denda Rp2.000 per hari per buku. Baik Ibu, di masa pandemi ini bagaimana prosedur layanannya?
Untuk masa pandemi ini memang layanan kita batasi. Jadi untuk peminjaman dilakukan secara daring dengan cara mengisi link peminjaman online yang ada di web resmi Perpustakaan IAIN Pekalongan. Terima kasih Bu Husnu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Dari perbagian ke perbagian. Ya, sama-sama. Akhirnya kita sampai di lantai 3, Mbak Ida. Artinya apa? Artinya, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara ya. Alhamdulillah, demikian rangkaian acara User Education Perpustakaan IAIN Pekalongan tahun 2021 yang dilaksanakan secara online. Pada akhirnya, User Edukasi ini bertujuan untuk memperkenalkan perpustakaan dengan pemustaka atau mahasiswa baru, agar selanjutnya dapat memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Perpustakaan IAIN Pekalongan. Kami ingatkan kembali untuk semua mahasiswa baru bahwa User Education ini sifatnya wajib, karena sebagai syarat untuk mengaktifkan KTM atau kartu anggota perpustakaan ini, karena KTM tersebut dapat digunakan untuk mengakses semua fasilitas yang ada di Perpustakaan IAIN Pekalongan ini. Betul teman-teman, jadi jangan sampai melewatkannya ya. Kami ingatkan juga buat teman-teman jangan lupa mengisi link absensi dan link post test yang sudah disediakan sebagai bukti telah mengikuti acara User Education Perpustakaan IAIN Pekalongan tahun 2021 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Atas nama tim perpustakaan, kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara User Edukasi kali ini masih banyak kekurangan. Sampaikan kritik dan saran teman-teman agar menjadikan bahan evaluasi di acara event-event selanjutnya. Jangan lupa follow semua akun sosial media perpustakaan yang ada di bawah ini ya. Saatnya kami undur diri. Saya Mas Angga. Dan saya Mbak Ida. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.